نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wa akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi fi Adabil Alimi wal Muta'allimi karya Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perkataan Abu Muslim Al-Khawlani. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama' idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Naam. Sampai situ ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Al-ulama'u fil ardi, para ulama fil ardi di muka bumi, mithlun nujumi, seperti bintang-bintang fis sama'i, di langit. Idza badat, jika bintang-bintang tampak, linnasi, terhadap manusia, ihtadau biha, mereka memperoleh petunjuk dengan bintang-bintang tersebut. Wa idza khafiyat, dan jika bintang-bintang tersembunyi, alaihim, atas manusia, tahayyaru, mereka kebingungan. Athar ini diriwayatkan oleh Yahya bin Salam di dalam tafsirnya. Dan ini dari perkataan Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau memperumpamakan para ulama seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan kita mengetahui manfaat serta faedah daripada bintang-bintang yang ada di langit itu terangkum dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa bintang-bintang di langit adalah zinah, perhiasan atau sesuatu yang menghiasi langit, sehingga langit tampak indah dan cemerlang. Demikian juga para ulama, mereka adalah perhiasan yang menghiasi muka bumi dengan keberadaan mereka. Yang kedua, bintang-bintang yang ada di langit sebagai penunjuk arah dan tujuan. Demikian juga para ulama di muka bumi ini sebagai penunjuk, sebagai pengarah terhadap umat manusia, sehingga umat manusia mengetahui arah yang benar, mengetahui tujuan yang hak dengan keberadaan para ulama, sebagaimana manusia mengetahui arah selatan, utara, timur, barat dengan keberadaan bintang-bintang yang ada di langit. Dan yang ketiga, bintang-bintang yang ada di langit sebagai penjaga langit dari setan-setan dan jin-jin yang ingin mencuri dengar di langit, yang mana dengan keberadaan bintang-bintang tersebut sebagai panah api yang membidik mereka, sehingga langit terjaga dari kerusakan, dari
kejahatan yang dilakukan oleh setan dan jin. Demikian juga para ulama adalah penjaga yang menjaga umat manusia di muka bumi dari kerusakan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh setan dan jin. Sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit sebagai panah api yang menjaga langit dari kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh setan-setan. Maka ketika bintang-bintang yang ada di langit ini tertutupi, tidak tampak, maka orang yang ada di tengah lautan atau di padang pasir akan kebingungan untuk mencari arah. Demikian juga ketika para ulama tidak ada di muka bumi ini, maka umat manusia akan kebingungan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang benar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu a'azzu minal ilmi, yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku, para raja, hukamun 'alan nas, mereka adalah penguasa atas manusia. Wal ulama'u, dan para ulama, hukamun 'alal muluk, adalah penguasa atas raja-raja. Abul Aswad ad-Du'ali, dia adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuannya dalam bahasa, terutama nahwu. Dan dinisbatkan kepada dia ilmu nahwu, sehingga dikatakan orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Beliau seorang tabi'in yang berguru kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum waradhahum. Dia mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Dan ini memang benar. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki kemuliaan, akan tetapi tidak ada satupun yang melebihi kemuliaannya daripada kemuliaan ilmu. Dan para raja itu adalah, ini sebagai bentuk kemuliaan ilmu, dicontohkan yaitu para raja adalah penguasa atas manusia. Dan para ulama adalah penguasa atas raja. Para raja adalah penguasa atas manusia dengan memerintah dan melarang. Memerintah manusia wajib melakukan ini dan itu, serta melarang manusia untuk melakukan ini dan itu. Ini adalah para penguasa. Sedangkan para ulama adalah penguasa terhadap para raja. Ini dikarenakan para raja untuk kemaslahatan kekuasaan dia membutuhkan ahli ilmu. Para penguasa, para pemimpin tanpa ahli ilmu, mereka akan kebingungan dan tidak akan tahu bagaimana, atau tidak akan tahu maslahat yang mereka butuhkan untuk mengatur negara dan kerajaan yang mereka pimpin. Sehingga mereka itu para raja membutuhkan para ulama. Dari situlah para ulama memberikan arahan, memberikan perintah, memberikan masukan kepada para raja tersebut untuk melakukan ini dan melakukan itu. Dari sini seolah-olah para ulama ini memiliki kuasa terhadap para pemimpin. Karena melalui para ulama mereka bisa mengarahkan dan memerintahkan para raja supaya melakukan ini dan melakukan itu, seperti halnya para pemimpin berkuasa yang memberikan perintah dan larangan kepada rakyatnya.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Wahbun yatasha'abu minal ilmi asyarafu. Wahab berkata, Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang terkenal. Dia mengatakan, yatasha'abu minal ilmi, keluar cabang atau bercabang minal ilmi dari ilmu asyarafu, kemuliaan. Wa inkana sahibuhu daniyan, meskipun pemiliknya adalah orang hina. Wal izzu, dan kejayaan, wa inkana, dan meskipun pemiliknya mahinan, yaitu terhina. Wal qurbu, dan kedekatan, wa inkana, meskipun pemiliknya qasiyan, jauh. Wal ghina, dan kekayaan, wa inkana, meskipun keberadaan pemiliknya faqiron, fakir. Wal mahabah, dan kewibawaan, wa inkana, meskipun keberadaan pemiliknya wadhi'an, orang yang wadhi', yaitu orang yang rendah. Ini perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan serta keutamaan ilmu. Dari ilmu tersebut keluarlah cabang-cabang kemuliaan. Di antara cabang-cabang yang muncul dari ilmu adalah asyaraf, yaitu kemuliaan. Meskipun orang yang memiliki ilmu, dia itu adalah orang rendah, rakyat jelata. Akan tetapi dengan keilmuan dia akan menjadi orang yang mulia. Dan ini nyata. Dan juga dengan ilmu tersebut akan memperoleh kejayaan, meskipun keberadaan orang yang memiliki ilmu tersebut pada asalnya adalah orang yang hina atau orang yang terhina. Dan juga dengan ilmu, orang yang jauh itu akan menjadi dekat. Karena banyak dibutuhkan. Orang yang memiliki ilmu itu banyak dibutuhkan. Dari mulai para penguasa sampai orang atau rakyat jelata, semuanya membutuhkan ilmu. Dan ilmu mendatangkan kekayaan, meskipun keberadaan orang yang memiliki ilmu tersebut pada asalnya adalah fakir. Entah itu kekayaan dunia harta atau kekayaan hati. Karena dengan ilmu dia akan memperoleh kekayaan hati. Dan itu adalah kekayaan yang sejati dan hakiki. Dan juga dengan keberadaan ilmu tersebut, pemiliknya akan memperoleh kewibawaan. Meskipun pada asalnya dia adalah orang jelata, orang rendah. Orang yang tidak disegani. Akan tetapi dengan keilmuannya dia memiliki kewibawaan dan memiliki sesuatu sehingga orang lain menyegani dia. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian al-ilma, ilmu, fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya mempelajarinya, hasanatun, adalah kebaikan, wa talabuhu ibadatun, dan mencarinya, ibadatun, adalah ibadah, wa mudzakaratuhu, dan mengulang-ulanginya, tasbihun, adalah tasbih, wal bahthu anhu, dan membahasnya dan mencarinya, jihadun, adalah jihad, wa badluhu, dan memberikannya, yaitu memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, qurbatun, adalah qurbah,
mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya man la ya'lamuhu, terhadap orang la ya'lamuhu, yang tidak mengetahuinya, shadaqatun, adalah sedekah. Athar ini dinisbatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, yaitu Hilyatu Al-Auliya. Akan tetapi salah satu rawinya ada yang tertuduh sebagai orang yang memalsukan hadis. Jadi apa yang diriwayatkan oleh mu'allif dari athar-athar ini itu banyak sekali athar yang palsu atau maudhu. Hadis palsu atau maudhu. Akan tetapi pada asalnya mu'allif rahimahullahu ta'ala telah membawakan keutamaan ilmu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis sahih. Akan tetapi beliau membawakan beberapa hadis atau beberapa athar yang sebagian sangat lemah dan sebagian bahkan maudhu sebagai pengikut saja. Karena pada asalnya keutamaan ilmu itu sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Maksud dari perkataan yang dinisbatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah bahwa anjuran untuk mempelajari ilmu atau untuk belajar. Karena dalam belajar dan mencari ilmu itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yaitu mempelajari ilmu itu adalah satu hasanah, satu kebaikan. Mencarinya itu ibadah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan amal yang menghantarkan kita kepada surga adalah ibadah. Kemudian mengulang-ulanginya adalah tasbih. Yaitu mudzakarah, mengulang-ulanginya. Ini tasbih. Dan mencarinya, membahasnya, al-bahthu anhu, itu mencari dengan susah payah, itu seperti jihad. Serta memberikan ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya adalah sedekah. Ini jelas keutamaan daripada ilmu dan orang-orang yang belajar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala al-Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad rahimahullah mengatakan, alimun muallimun. Alimun seorang alim, muallimun yang mengajarkan ilmunya, yud'a katsiran, banyak dipanggil fi malakutis samai, di kerajaan langit. Athar ini dari perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Taib. Maksudnya adalah alimun muallimun, orang alim yang mengajarkan ilmu. Yud'a katsiran, banyak dipanggil. Maksudnya nama mereka banyak sekali disebut-sebut di langit. Banyak sekali disebut-sebut di langit, dan ini benar. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika bersyahadat bersama para malaikatnya. Allah taala menyebutkan beserta mereka yaitu ahlul ilm. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan ahli ilm di hadapan para malaikatnya.
Kemudian para malaikat bersikap tawadhu di hadapan para ahli ilmu. Para malaikat juga beristighfar untuk ahli ilmu. Ini adalah bahwa ahli ilmu, orang alim dan muallim itu banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Demikian juga para malaikat menyebut mereka. Wallahu taala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan arfa'un nasi 'indallahi arfa'un nasi, manusia yang paling tinggi. Indallahi, di sisi Allah, manzilatan, kedudukannya adalah mangkana, orang yang keberadaan dia bainallahi, antara Allah, wa baina ibadihi, dan antara para hambanya. Wahum, dan mereka adalah al-anbiya'u, para nabi, wal ulama'u, dan para ulama. Maksudnya adalah bahwa orang yang atau manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi kedudukannya adalah orang yang menjadi wasilah antara Allah taala dengan hamba-hambanya yang ada di dunia. Menjadi penyambung antara Allah taala dengan hamba-hambanya yang ada di dunia. Dan siapakah yang menjadi wasilah dan penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi penyambung antara kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah dan cahayanya melalui siapa? Melalui para rasul. Allah memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Husna dan sifat-sifatnya melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memperkenalkan atau memberikan arahan tata cara beribadah yang benar melalui siapa arahan dan petunjuk tersebut? Melalui Rasulullah SAW. Dan juga Allah Ta'ala mengisahkan dan menceritakan apa-apa yang terjadi pada zaman lampau dan apa yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Melalui siapa kisah-kisah tersebut disampaikan? Melalui para rasul. Maka dari itu para rasul adalah wasilah, penyambung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmu. Jika Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa yang meneruskan dan menjadi penyambung antara Rasulullah dengan generasi berikutnya? Tidak lain adalah para ulama. Para ulama sampai sekarang. Kita mengetahui tentang Islam dengan benar pun wasilah dan perantaranya melalui para ulama. Kita mengetahui tata cara ibadah yang benar pun kita mempelajarinya dari para ulama. Maka dari itu, kedudukan mereka sebagai penerus dan penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di dunia adalah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi kedudukan serta derajatnya. Wallahu taala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala aidan, dan dia berkata juga, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah dia adalah seorang ulama. Dia termasuk tabi'ut tabi'in. Dia juga mengatakan lam yu'ta fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah. Lam yu'ta, tidak diberikan
tidak dianugerahkan fit dunya di dunia syai'an sesuatu afdalu yang lebih utama minan nubuwati daripada kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati dan apa setelah kenabian syai'un sesuatu afdalu minal ilmi wal fiqhi lebih utama daripada ilmu dan fiqih. Faqila maka dikatakan amman hadza dari mana ini dari siapa ini qala anil fuqaha'i kullihim dari para fuqaha semuanya. Ini juga perkataan dinisbatkan kepada Sufyan ibnu Uyainah. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmatnya ke muka bumi dan memberikan nikmat-nikmatnya ke muka bumi ini. Dari sekian banyak nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anugerah dan nikmat yang lebih besar daripada kenabian. Adakah nikmat yang lebih besar daripada kenabian? Tidak ada. Ada nikmat Allah sebagai apa yang Allah turunkan berupa kekuasaan, berupa kekayaan, berupa kekuatan, ya, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah kenabian. Di antara nikmat-nikmat yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada di muka bumi ini yang paling afdol adalah kenabian. Kemudian setelah kenabian, adakah nikmat Allah yang lebih utama? Maka nikmat Allah yang lebih utama atau yang paling utama setelah kenabian adalah ilmu dan fikih. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan fikih atau ilmu dan fikih di hadapan ulama salaf, yang dimaksud dengan fikih di sini adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Tidak hanya sekedar memiliki ilmu dan memiliki wawasan yang luas, tidak hanya sekedar itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu dan amal. Dan ini adalah sesuatu yang dinukil dari para fuqaha. Ya, wallahu taala alam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala Sahl. Dan Sahl berkata, yaitu Sahl At-Tusturi, man arada an-nadhara ila majalisil anbiya, man arada siapapun atau barang siapa arada yang menginginkan an-nadhara melihat ila majalisil anbiya ke majelis-majelis para nabi, falyanzur maka hendaklah dia melihat ila majalisil ulama ke majelis-majelis para ulama. Fa'rifu lahum dzalik. Maka kenalilah bagi mereka hal itu. Athar ini dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Sofwah, sifat para pilihan. Itu barang siapa yang ingin menyaksikan dan melihat secara langsung majelis-majelis para nabi, maka hendaklah dia melihat majelis para ulama. Kenapa demikian? Karena majelis para nabi itu hanya diisi dengan ilmu dan hidayah. Demikian juga majelis para ulama, itu yang dibicarakan hanyalah masalah ilmu dan amal. Tidak ada majelis yang membicarakan ilmu dan amal kecuali majelis para ulama. Ini menunjukkan tentang keutamaan
ilmu. Bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang diperbincangkan dalam majelis para nabi. Wallahu taala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Illam yakun al-fuqaha'u al-'amiluna awliya Allahi, illam yakun, jika tidak ada keberadaan al-fuqaha'u para ahli fiqih al-'amiluna yang mengamalkan adalah awliya Allahi, wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada bagi Allah seorang wali." Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba yang Dia pilih selain rasul dan nabi. Hamba yang Allah pilih adalah wali-walinya. Dan ini termaktub dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Wali-wali Allah. Lalu siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah para fuqaha, para ahli fikih, ahli ilmu yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Dan istilah faqih ya, di hadapan ulama salaf itu adalah mereka orang yang berilmu dan beramal sekaligus mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ini orang faqih. Beda dengan sekarang, orang faqih itu hanya orang yang memiliki wawasan ilmu fikih yang luas. Adapun dalam masalah amal tidak terlalu diperhatikan. Ini berbeda sekali dengan pemahaman faqih menurut ulama salaf. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu menyatakan bahwa para wali Allah itu ahli fikih yang beramal. Kalau ahli fikih yang beramal bukan wali Allah, maka tidak ada wali bagi Allah taala. Karena siapa lagi yang akan dipilih oleh Allah selain ahli fikih yang beramal? Dan ini sangat bertentangan dengan orang-orang juhal. Orang-orang yang bodoh dari kalangan sufi. Yang menyatakan wali Allah itu orang yang ODGJ. Ya, ODGJ. Kemana-mana tidak memakai baju. Ya. Tidak menjaga muruahnya. Bahkan orang gak waras pun dianggap wali. Itu sangat jauh dengan pemahaman ulama salaf. Ulama salaf memandang para wali itu adalah ahli fikih yang beramal. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa hum la yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun," yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Siapa orang yang beriman dan bertakwa? Orang yang memiliki ilmu al-haq, berkeyakinan yang hak dan mengamalkan dengan al-haq. Itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, bukan orang bodoh. Orang yang bahkan meninggalkan sholat. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama sekali bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu adalah orang yang paling berakal. Bukan orang yang gila. Apalagi enggak punya akal. Dan wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmunya.
Wallahu taala a'lam. Dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala ini menunjukkan keutamaan tentang ilmu dan ahli ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, majlisu fiqhin, majlis fikih, khairun, lebih baik min ibadati sittina sanatan, dari ibadah 60 tahun. Athar ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Khatib dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Akan tapi di salah satu rawinya atau di rawinya ada orang yang matruk dan dituduh dusta dalam meriwayatkan hadis. Maka hadis ini termasuk hadis yang, atau athar ini termasuk athar yang bukan sekedar dhaif, athar yang mungkar, bahkan maudhu'. Wallahu taala alam. Adapun maknanya, ya, majlis fikih khairun min ibadati sittina sanah. Yaitu majlis fikih, yaitu majlis yang di situ dibicarakan tentang ilmu. Di situ dibicarakan dan dibahas tentang fikih. Kemudian dinyatakan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Pernyataan ini butuh dalil lain yang menyokongnya. Akan tetapi inti dari athar ini adalah tentang keutamaan dan fadilah ahli fikih, ahli ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Sufyan al-Thawri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma. Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi. Tidaklah, laisa, tidaklah, ba'dal fara'idhi, setelah fardu-fardu, yaitu menunaikan dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, afdalu, lebih utama min talabil ilmi, dari menuntut ilmu. Artinya adalah bahwa menuntut ilmu dan belajar itu adalah amal ibadah yang paling utama, paling afdal setelah seseorang menunaikan apa? Kewajiban. Setelah seseorang menunaikan kewajiban, baik kewajiban tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maupun kewajiban tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia. Di antaranya adalah hak keluarga. Di antaranya hak menafkahi keluarga. Kalau ditanya, mana yang lebih afdal, sholat 5 waktu atau menuntut ilmu? Sholat 5 waktu, kenapa? Kenapa? Karena sholat 5 waktu adalah sesuatu yang fardu. Sesuatu yang wajib, hak Allah Subhanahu wa taala. Taib, menafkahi istri dan anak. Mana yang lebih afdal, menafkahi istri dan anak atau menuntut ilmu? Mana yang lebih afdal? Menafkahi istri dan anak. Kenapa? Karena menafkahi istri dan anak adalah fardu, kewajiban yang harus ditunaikan. Ini maksudnya adalah, yaitu dari perkataan Imam Syafi'i dan Sufyan al-Thawri. Karena sesuatu yang wajib dan fardu itu tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Taib. Qiyamul lail, semalam suntuk, sama duduk sesaat mengkaji satu ilmu, mengkaji satu hadis. Mana yang lebih utama? Mengaji ilmu. Kenapa?
kedua-duanya adalah perbuatan sunnah. Di antara perbuatan-perbuatan sunnah tersebut, maka yang paling afdal adalah belajar dan menuntut ilmu. Ya. Ini maksud dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, apanya? Ana baca secara ringkas, penjelasannya enggak ana jelaskan secara panjang lebar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa 'ani Zuhri, dan dari Zuhri rahimahullah, ma'ubidallahu bimithlil fiqhi. Tidaklah Allah disembah seperti disembah dengan apa? Dengan fikih. Ini adalah perkataan dari Az-Zuhri, dan Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Perkataan ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf dan juga Al-Baihaqi di Al-Madkhal. Ya. Hanya saja athar ini sangatlah lemah, bahkan mungkar. Akan tapi secara makna, ya, ini menunjukkan tentang keutamaan fikih dan ilmu. Maksudnya adalah bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu itu tidak ada tandingannya. Beramal untuk Allah Subhanahu wa taala atas dasar fikih dan ilmu yang benar itu tidak ada yang menandinginya. Maka dari itu, ya, amal ibadah yang paling afdol adalah amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmunya. Meskipun amal ibadah tersebut sama jenisnya, sama bentuknya, sama rupanya. Sebagai contoh, sholat sunnah 2 rakaat. Antara dilakukan oleh orang ahli ibadah dengan orang alim, kira-kira kualitas dan keabsahannya, kesempurnaannya berbeda atau tidak? Sangat berbeda. Karena apa? Karena seorang alim, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana menyempurnakan sholatnya. Jika ada kesalahan, apa yang harus dia lakukan. Beda dengan orang jahil. Orang jahil melakukan sholat, begitu ada kesalahan, kebingungan. Dan ini sangat tampak ketika seorang imam yang alim dengan imam yang jahil. Ana contohkan, ketika seorang imam lupa tahiyat awal dalam sholat 4 rakaat, dia lupa langsung berdiri. Dan ketika berdiri tegak, makmumnya bertasbih mengingatkan subhanallah, subhanallah. Kira-kira imam tersebut lanjut atau kembali duduk? Nah, lanjut atau kembali duduk? Kembali duduk. Semuanya. Nah, atau lanjut? Nah. Di sini pentingnya ilmu. Kapan seseorang ketika lupa tahiyat awal, kemudian berdiri, kapan dia diperbolehkan kembali, kapan dia tidak diperbolehkan kembali. Di sini adalah perbedaan orang alim dengan orang jahil. Kalau dia belum sempurna berdiri, maka dia harus kembali duduk. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, maka nggak boleh apa? Nggak boleh kembali lagi.
dia harus melanjutkan. Ini makmumnya juga gitu. Kalau makmumnya alim, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau makmumnya alim, kira-kira apa yang dia lakukan? Ikut imam. Tapi kalau makmumnya jahil, ngeyel, tasbihnya dikerasin malah. Ini pentingnya sebuah ilmu. Makmum yang jahil